Selamat datang kembali di Lelaku Channel. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan kisah-kisah mistisnya. Baik, kalau begitu langsung saja kita dengarkan kisah-kisah mistisnya. Ya, terima kasih Mbak Caca sudah mau berkunjung ke tempat kami. Selamat datang. Mbak Caca ini kesibukannya apa? Untuk sekarang sih masih mahasiswa Mahasiswa semester berapa nih? semester akhir. Oh, semester akhir. Berarti baru nyusun skripsi ya? Iya, tapi males. Males. Wajar sih. Di sini Mbak Caca mau menceritakan cerita apa? Mungkin pengalaman sendiri atau pengalaman ketika jenengan berkunjung di suatu tempat. Pengalaman sendiri sih. Pengalaman sendiri. Kalau begitu langsung saja diceritakan ke pemirsa. Oke. Jadi ini pertama yang benar-benar aku pernah ngalamin sih, tapi nggak dalam bentuk gitu, cuman suara doang. Waktu itu posisinya masih di Bandung, belum pindah ke sini, Oh, dan di Bandung. masih kecil banget. Nggak kecil juga sih. Mungkin kelas 2 sampai kelas 3 SD-an lah, sekitar segituan. Nah, jadi itu posisinya lagi tidur malam-malam antara jam 12 sampai jam 3-an lah. Ya. Jadi kan rumahku tuh depannya pinggir jalan. Nah, udah kayak gitu tuh pas lagi tidur, lagi enaknya tidur, tiba-tiba kebangun. Karena hawanya tuh tiba-tiba berubah jadi dingin banget gitu. Aku pikir ya emang karena aku tidur nggak pakai selimut. Nah, terus pas mau tidur lagi, tiba-tiba tuh aku ngedenger suara cewek ketawa. Suara cewek ketawa? Iya. Nah, aku pikir tuh juga kalau misalnya suara itu tuh suara dari tetangga sebelah. Kan tetangga sebelah aku tuh kos-kosan cewek kan. Mungkin pemikiran aku dulu saat itu, ya anak-anak cewek ngumpul pasti ketawa-ketawa kan. Cuman ketawanya mereka sama ketawanya cewek yang emang bener-bener, maksudnya buat anak kos kayak gitu tuh beda banget. Beda. Nah, dari situ mulai horor, kayak wah ini kayaknya bukan suara cewek yang hidup deh kayaknya tuh, maksudnya tuh. Nah, sejak itu kayak lebih mikir kayaknya itu suara Mbak Kunti, aku nyebutnya sih itu Mbak Kunti. Tapi itu belum lihat ke wujud ya? Belum. Cuma ke suara ya itu? Baru suara-suara gitu doang. Ya di rumah sih, itu kan rumahnya tingkat. Nah, di bawah tuh sering banget ngedenger kayak entah piring jatuh tapi dicek nggak ada. Pokoknya suara-suara tuh lebih dominan. Nah, terus udah itu kan aku pindahan tuh dari Bandung ke Jogja kan. Nah, di Jogja itu udah mulai intens, mulai bisa lihat. Pindah ke Jogja tuh tahun berapa? Itu tahun 2011-2012an deh kayaknya. Nah, di situ udah mulai bisa ngedengar, bisa lihat. Pertama kali juga ngelihat Mbak Kunti. Itu di rumah di Jogja. Di Jogja itu kan posisinya rumah tua kan, dan kamar mandi itu di luar. Aku bangun tuh jam 2:30 pagi, terus mau ke kamar mandi. Jadi di kamar mandi aku tuh ada ventilasi kecil. Nah, pas mau buka pintu, ngeliat lah, iseng ke jendela. Posisinya di belakang rumah itu masih ada kebun-kebun. Ada, dan ngerinya itu ada pohon bambu. Ada pohon bambunya juga. Ada pohon bambu. Terus udah kayak gitu ngeliat, awalnya sekilas ada cewek berdiri, rambutnya panjang, bajunya tuh bener putih bersih banget, tapi mukanya kelihatan hitam doang, di dekat keran air. Nah, itu pertama kali bener-bener ngeliat. Itu sekilas atau kira-kira berapa lama? Mungkin sekitar 5-10 detikan. Karena sempat mematung juga kan, kayak mas ini tuh beneran apa bukan gitu. Nah, udah kayak gitu, di besoknya itu kan aku mau sekolah pagi-pagi banget sih. Jadi aku lagi pakai sepatu di depan kamar. Nah, lagi pakai sepatu. Posisinya itu jadi kamar samping itu kamar ibuku. Nah, lagi pakai sepatu, ngelihat banget sebelah kiri pakai ujung mata. Ada anak kecil. Iya, tapi hitam. Dibilang tuyul, bisa dibilang tuyul, tapi bukan tuyul deh itu kayaknya. Tapi nggak tahu sih penyebutannya apa. Lagi berdiri atau bermain atau? Dia lagi keluar dari kamar ibuku, mau keluar. Gitu. Tapi keburu aku nengok. Dia jadinya langsung kayak balik lagi ke dalam.
Nah, udah kayak gitu. Pernah juga waktu zaman sekolah. Ya. Nah, Sekolah. jadi sekolah itu pernah ada pramuka itu loh yang Dewan Ambalan. Ya. Kan ngambil Dewan Ambalan kan. Itu di kelas paling ujung. Dan emang sekolahnya tuh bangunan tua dan menurut aku tuh horor sih. Lingkungannya, terus gedung-gedungnya juga, dan lembab. Nah, posisinya tuh ngambil Bantara, malam-malam, aku kedapatan di jam 1:30 pagi. Nah, di 1:30 pagi, udah kayak gitu, kan posisinya gelap kan. Nah, ngambil, pas aku ngelewatin, kan kelas-kelas gitu kan posisinya, ruang kelas-kelas kayak gitu. Nah, di kanan jalan tuh ada yang terbang. Tapi kepala doang posisinya. Itu juga cuma sekilas atau selama aku jalan aku ngeliatin dia ke kemana aku jalan. Jadi misalnya aku jalan ke sana nih, dia ngikutin aku terus gitu. Sampai aku tiba-tiba buang muka, pas aku lihat lagi dia udah nggak ada. Berarti ketika melihat itu takut atau gimana yang dirasain? Awal-awal takut karena kan pertama kali ngeliat bentukannya kayak gitu kan. Cuman berusaha berpikir positif lagi. Nah, udah kayak gitu, akhirnya aku ambil Bantara. Pulang-pulang tuh aku ngeliat sama bayangan juga. Cuman di kelas seberang. Jadi beda ya sosoknya sama yang tadi ya? Kayaknya beda, soalnya yang di seberang itu dia agak tinggi, terus hitam, rambutnya juga agak gimbal gitu. Nah, waktu SMK juga, itu kayaknya di sekitar kejadian kelas 1. Kelas 1? SMA. Terus udah kayak gitu, kelas 2-nya, aku pergi nih ke Semarang untuk PKL di pabrik, dan itu ada mesnya. Di situ menurut aku yang benar-benar pertama kali, menurut aku itu horor sehoror-horornya. Karena kejadian tuh benar-benar sering gitu loh. Iya, mungkin bisa diceritakan kronologi ketika sedang melakukan apa dengan dari paling menurut aku ya masih biasa aja dan bisa ditoleransi ya. Yang pertama itu pernah satu malam habis pulang pabrik itu kan sekitar jam 4 kan. Nah, malam-malam itu kalau misalnya malam minggu kan karena besoknya libur otomatis banyak anak kita semua anak magang tidurnya tuh lebih dari jam 9 jam 10. Nah, ya kayak gitu kita lagi ngobrol tuh di kamar. Satu kamar itu aku kemarin isinya 8 orang, sama aku 8 orang. Nah, lagi ngumpul-ngumpul di bawah, posisinya kan kamar mati. Nah, lampunya tuh kamar mati. Nah, udah kayak gitu aku yang ngeliat pertama kali di pintu depan tuh ada yang lewat. Posisi lampu kamar mati. Lampu kamar mati. Kan kalau kayak gitu kalau ada cahaya dari luar kelihatan kan ada bayangan. Nah, aku pikir temen aku lewat karena kan rame kan mes, diisi sampai 40 orang. Tapi setelah dipikir-pikir kalau misalnya ada yang lewat, otomatis kan ada suara telapak kaki dong. Ini nggak ada sama sekali. Tapi dia sering banget lalu lalang di pintu kamar aku. Nah, sering banget itu. Sering banget, hampir setiap malam. Nah, udah kayak gitu, di hari yang sama juga, tiba-tiba jendela aku tuh ditarik-tarik. Tarik-tarik? Jadi ke jendela kamar aku tuh nggak bisa dikunci. Jadi cuma ditarik kayak gini doang. Jadi orang luar bisa narik, orang dalam juga bisa narik. Nah, udah kayak gitu, kaget dong semuanya. Dengan keberanian yang ada itu, aku ngeliat lah keluar. Maksudnya siapa tahu ada orang yang jahil narik gitu kan. Soalnya pas kayak gitu tuh gedung sebelah tuh lagi renov. Aku mikirnya mungkin Pak Tukang kali ya yang lagi jahilin anak-anak gitu kan. Ternyata bukan, nggak ada sama sekali, nggak ada orang sama sekali. Berarti posisi itu juga nggak lihat sosok-sosok yang aneh gitu? Nggak ada. Nah, pas mau masuk tiba-tiba, jadi kan di dekat pintu itu sebelah kanannya itu ada keran air, nyala sendiri. Tapi itu posisinya pas aku udah masuk itu kayaknya hampir ke tengah malam juga.
Untuk pastinya aku kurang tahu sih di jam berapanya, cuman itu pas udah tengah malam banget. Ada yang mainin keran air, jadi buka tutup. Itu mbaknya sendiri yang lihat? Awalnya dengar, terus kayak mikir patukang kali ya yang main gitu, cuman kok sering. Lama-lama penasaran terus aku keluar juga. Iya, nah pas di situ ngeliat anak kecil lagi main. Anak kecil? Iya, di deket lagi main keran itu. Oh, bisa dideskripsikan sosok anak kecilnya? Putih tapi dibilang kayak tuyul mungkin ya, bisa dibilang. Botak, pendek, kecil. Laki-laki itu ya? Laki-laki. Nah, udah kayak gitu. Jadi besoknya, itu kan minggu libur. Biasanya tuh kita tuh suka nyetel musik di mes. Jadi di mes tuh ada TV, fasilitas TV gitu. Yeah. Dan sambil bersihin mes biasanya kan. Teman aku ini, dia nyalain musik dari pagi sampai malam. Volumenya kenceng. Nah, terus udah kayak gitu, nggak lama kemudian tiba-tiba temen aku kesurupan. Kesurupan? Itu posisi itu ada berapa orang di area itu? Posisinya itu teman aku di kamar nomor 4 itu cuman ada 6 orang. Nah, yang kesurupan itu ada di kamar nomor 6 itu. Itu yang nyetel musik tadi itu? Enggak, jadi ruangannya itu TV-nya di lorong. Iya. Dan kanan kirinya tuh kamar. Nah, yang nyetel TV itu bukan kamar nomor 4 tadi. Oh. Tapi kamar anak dari kamar lain. Nah, terus udah kayak gitu, temanku kesurupan sama pendamping kita. Yeah. Itu ditanyain, kenapa kok masuk ke anak ini? Ternyata ada banyak faktor. Pertama tuh karena temen aku nyalain musik kenceng banget. Nah, kedua, kamar mandi nomor 2 itu nggak pernah dibersihin. Banyak banget rambut di lantai. Rambut dari yang pakai kamar mandi itu? Padahal kamar mandi nggak pernah dipakai nomor 2. Karena rusak kan waktu itu, nggak bisa dikunci. Jadi kita semua nggak mau mandi di kamar mandi nomor 2 karena nggak bisa ditutup. Tapi malah banyak rambut. Rambutnya itu panjang, terus modelnya keriting kayak gitu. Itu mbaknya cari tahu nggak kenapa itu asal rambut itu dari mana sih? Awal-awal cuek, karena mikir ya buat apa juga kan cari tahu. Yeah. Nah, cuman kok lama-lama makin sering itu ke kamar mandi nomor 2 itu. Akhirnya nanyalah sama pendampingnya, ada apa sih di kamar mandi nomor 2 kok sampai banyak rambut, padahal kita tuh nggak pernah pakai kamar mandi itu. Yeah. Ternyata kata pendamping aku tuh di situ ada, mungkin dibilangnya sosok genderuwo kali ya, yang dia tuh gede badannya, terus berambut besar gitu ya. Penghuni kamar mandi itu? Mungkin bisa dibilang penghuni kamar mandi. Tapi ya memang yang nggak dipakai itu ya cuma kamar mandi satu itu ya, nomor 2 itu. Iya, jadi aku PKL kan di sana 6 bulan. Selama itu kamar mandi nomor 2 tuh nggak pernah dipakai. Tapi setiap kita mau bersih-bersih, jadi setiap seminggu sekali kita ada yang bersih-bersih. Yeah. Kamar mandi nomor 2 tuh pasti ada yang namanya rambut. Dan rambutnya itu nggak 1-2 gitu, kayak segumpalan. Terus udah kayak gitu, ada lagi di satu malam, itu posisinya habis lebaran. Jadi habis lebaran aku balik lagi ke Semarang buat PKL 2 minggu lagi, seminggu sampai 2 mingguan lagi. Nah, di situ itu posisinya kan nyampe malam. Iya. Dan aku sama temen aku orang Magelang, sekitar 3-4 orang deh kayaknya, mutusin untuk nonton TV. Nah, inget banget itu sekitar jam 1:30, 1:30-an. Karena baru nyampe Semarang itu di jam 12 kan, gak bisa tidur, akhirnya nonton TV. Nah, jadi posisinya mes aku sama mes sebelah tuh hadap-hadapan, cuman kehalang sama pintu. Iya. Dan pintunya tuh nggak ditutup. Jadi kalau
aku mau masuk ke mes selanjutnya, ya udah masuk aja gitu, nggak ada penghalang kalau dari dalam. Nah aku lihat banget di situ ada apa ya, kepala tapi ada apinya, berapi gitu loh. Itu posisi terbang atau gimana pas? Terbang, dan itu tuh aku bener-bener ngeliatinnya sampai kayak gini. Dia jalan atau Terbang. terbangnya berarti berpindah tempat gitu? Dia tuh kayaknya dari kamar mes sebelah mau keluar pintu. Jadi ada di sini tuh ada kamar dan depan kamar tuh langsung pintu keluar. Iya. Nah aku ngeliatnya tuh bener-bener sampai dia nggak ada di penglihatan aku. Nah tadinya itu aku mau datengin. Iya. Tapi nggak tahu kenapa di situ benar-benar pertama kali yang namanya merinding dan nggak berani untuk nyamperin. Nah udah kayak gitu ekspresi muka langsung nggak enak dong, ya kan? Udah habis kayak gitu teman aku nanya kenapa gitu kan. Terus aku bilang balik lagi ke kamar aja yuk, aku bilang gitu. Emang ada apa, nanti aku ceritain di kamar, aku bilang. Akhirnya yang anak Magelang itu pada masuk ke kamar semua. Udah nyampe kamar, barulah aku ceritain. Aku tadi di depan ngelihat api kepala, tapi ada apinya, aku bilang gitu kan, lewat. Nah, sudah kayak gitu, teman aku nanya, sejenis kuyang kah? Cuman aku juga di situ nggak tahu, awalnya nggak tahu kuyang itu bentukannya kayak gimana, nggak tahu. Ya aku jawab aja setahu aku ya, kepalanya berapi, terus tapi ada rambutnya juga hitam. Nah, udah kayak gitu, tiba-tiba pintu kamar aku ditarik-tarik dari luar. Tapi posisi itu yang lihat cuma mbaknya atau temennya mbaknya juga ada yang melihat? Cuman aku sempat nanya juga, kamu ngelihat nggak apa yang aku lihat? Gitu kan, enggak. Nggak ada yang lihatnya yang lainnya? Nggak ada. Cuman mereka ngerasain. Dia bilang emang hawanya tiba-tiba dingin. Yang awalnya tadi tuh panas, kamu tahu sendirilah Semarang sepanas apa? Iya. Tiba-tiba berubah bener-bener jadi dingin. Terus ketika ada si bola api itu, iya, kita akhirnya masuk kamar itu. Teman aku juga nggak ngelihat. Cuma dia ngerasain aja, makanya teman aku tuh nanya, kamu kenapa? Tadi yang gerak-gerakin pintu tadi? Itu semua lihat, satu kamar lihat. Terus ada yang ngecek atau? Terus kita nggak berani ngecek dong, posisinya kan aku baru ngelihat si itu kan. Akhirnya teman aku mutusin, udah lihat dari bawah dulu aja, gitu kan. Nggak ada apa-apa. Terus buat mastiin lagi dong, akhirnya aku ngomong tuh di grup, tolong dong liatin di depan kamar aku ada apa, aku bilang gitu kan. Ada yang gedor-gedor, aku bilang gitu kan. Terus teman aku yang emang dasarnya orangnya berani ngelihat, nggak ada apa-apa kok. Nggak ada apa-apa. Bahkan anak kamar sebelah juga nanya, kok kamar kalian berisik banget? Berisik? Padahal kita semua lagi ketakutan gara-gara pertama aku habis ngelihat, kedua dorongan pintu. Terus ketika setelah itu mbaknya sama teman-temannya tuh apa yang dilakukan? Setelah itu karena beda keyakinan kan, yang 7 itu mereka baca ayat-ayat gitu, aku juga baca doa aku pribadi gitu sih. Mungkin ada cerita lagi yang mau diceritakan Mbak? Ada, ini baru banget kejadian. Oh ya, silahkan. Jadi waktu September kemarin, aku tuh daki ke Gunung Andong. Oh, suka daki juga Mbak? Pertama kali ke Andong. Terus ya kayak gitu, teman aku bilang, Mbak kalau capek kamu peluk pohon deh, katanya gitu. Peluk pohon? Iya, cuman bercandaan atau gimana, cuman aku karena bener capek, udah siapa tahu bisa recharger gitu kan. Berarti bener dipraktekin? Iya, aku praktekin. Terus udah kayak gitu naiknya tuh udah gak ada kejadian apa-apa. Pas pulang, kok semingguan itu bahu sebelah kiri aku berat. Terus udah kayak gitu mikirnya masuk angin dong, karena kan perjalanan malam. Aku pakailah salon pas, tapi nggak sembuh-sembuh.
aku minta ibu aku untuk kerokin juga nggak ada sembuh sama sekali. Terus aku bilang lah sama om aku tuh bisa ahli, nggak dibilang ahli nggak sih, bisa lah dalam hal kayak gitu. Aku nanya dong, om kok tadi malam aku dimimpiin ya sama nenek-nenek, aku bilang gitu. Terus udah kayak gitu om aku jawab, kamu dari gunung ya? Iya, aku bilang. Ya itu ada yang ngikut. Ada yang ngikut. Udah kayak gitu om aku bilang, udah bilang aja dalam hati, makasih udah nganterin sampai sini. Nah aku ikutin dong saran om aku kan, nyuruh pulang. Nggak nyampe 5 menit setelah aku matiin telepon, aku bilang kan, Mbah makasih udah nganterin sampai Jogja, aku bilang. Aku selamat kok, aku bilang gitu. Anget, tiba-tiba anget. Tiba-tiba pundak aku anget. Terus posisinya itu kan aku habis telepon itu lagi ngeliat keluar kan, pintu aku buka dan bener banget itu simbah-simbah lewat. Berarti banyak lihat sendiri itu? Bener, ngeliat sendiri lewat. Setelah itu bahu jadi nggak panas lagi. Udah ringan, udah sembuh gitu ya tiba-tiba. Tapi aku ngerasa itu emang itu salah aku sih, karena aku naik gunung di saat lagi kotor. Gitu. Mungkin ini sudah di penghujung, Mbak. Mungkin Mbaknya bisa menyampaikan pesan-pesan dari Mbaknya mengenai ketika kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk gaib itu, bagaimana cara kita hidup barengnya, gimana? Yang penting kalau misalnya di tempat baru jangan frontal sih, dan apalagi kalau emang suka pencinta alam, posisiin diri kita tuh bersih, apalagi perempuan ya. Dan jangan ngomong kasar kayak gitu tuh, jangan banget. Terus hormati. Sopan santun ya. Benar. Jangan lupa berdoa, itu sih. Itu saja Mbak. Baik, kalau begitu sudah ceritanya sangat menarik. Terima kasih ya Mbak. Baik, itu tadi kisah-kisah mistis yang sudah diceritakan oleh narasumber kita. Bagi teman-teman yang tertarik untuk bercerita, bisa saja langsung tulis di kolom komentar dan nanti akan kita pilih dan kita ulik ceritanya. Dan jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih.